meeting atau apa. Terima kasih. Seperti itu saja, dan perlu ambil ngopi, pikiran tenang dan seterusnya terkait dengan ini. Karena tadi 7 tadi itu menakutkan juga ya. Kita kalau sudah ngomong saya atau tulus di Maharib itu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini juga memang kita sadari tentang PHP dan NIB ini memang harus kita bicarakan secara detail. Insyaallah nanti apa yang disampaikan akan kita tindak berikutnya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari DJ terima kasih Pak. Terkait dengan NIB, alhamdulillah NIB di Gresik duduk manis dalam waktu 3 hari sudah dapat balasan. Jadi lembaga tingkat SD SMP nggak usah ngurus ke dinas perizinan, cukup mengisi linknya PV, kemudian persyaratan dipenuhi, kemudian scan, upload bukti transfer ke Abang Mijik, udah duduk manis 3 hari selesai. Alhamdulillah baru kemarin saya dapat balasan dari SMP NU 2. Permasalahan insya Allah nggak ada kalau kita komunikasinya dengan bagus terkait dengan Bank BNI pencairan bos MTS itu beda kementerian, beda kabupaten, beda kebijakan. Kebetulan saya komunikasi dengan kasih temannya, Pak, kalau pencairan bos terlalu dipersulit terkait ada NIB dan sebagainya, akan ada sebagainya, tolong semua lembaga yang ada di nama Al-Ma'rif semuanya ikut NIB-nya, ikut badan hukumnya NU. Jangan dipermudah. Kalau kita komunikasi dengan kasih tema, insya Allah bank tidak akan mempersulit. Nah, jadi pengalaman di Gresik selama ini, insya Allah mudah-mudahan saja. Permasalahan sekarang ini di Gresik adalah banyaknya lembaga pendidikan Ma'arif yang nomor registrasinya keanggotaannya sudah habis. Tinggal ini memasuki untuk registrasi keanggotaan Ma'arif. Tapi sampai sekarang ini yang direspon cuma 60%. Bahkan banyak lembaga di Ma'arif itu sudah mulai masuk di linknya Ma'arif itu, tapi responnya belum sampai optimal. Sehingga saya minta barangkali BP bisa ke APW, bisa ke BP, tolong direspon untuk registrasi keanggotaan Ma'arif di Bijing Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada satu kali lagi surat belajar. Semalam yang ketemu di mobil yang bermula dari mobil itu. Iwan. Donasi dari Surabaya. Yang plat L itu. Banyak teman yang asalnya menggunakan PHP itu. Atau sekarang itu sudah mendirikan yayasan sendiri. Dan kok nyatanya udah gitu lah. Kalau memang itu benar, di Surabaya ini ada 232 sekolah dari SMK dan yang terbanyak itu dari umumnya. Yang dari Kemenak itu kecil. Kalau memang itu tidak ada masalah, itu nanti mungkin Surabaya akan membuat yayasan sendiri. Karena saya sendiri jauh semuanya aku dibanding repot-repot terus habis nggak cocok. Karena juga tidak ada masalah ketika saya ketemu dengan Pak Liti dari ketika di mana itu di Bandung dan itu saya tanya, ya nggak ada jawaban yang menyulitkan diri saya. Kemudian sekarang kalau mungkin itu supaya mempermudah, bagaimana dari PP karena dari itu ada semacam mandat ke PW atau ke PJ untuk bisa mengatur itu bagaimana? Kalau tetap di PPNU tetap ke Jakarta akan mengalami kesulitan. Jadi untuk mempermudah bagaimana ada rekomendasi untuk KPP ataupun KPP. Terima kasih.
Terima kasih untuk ini sebenarnya sudah lama memperjuangkan untuk punya hak atau bisa diberi mandat untuk memudahkan, karena di PW Ma'arif NU Jawa Timur itu adalah lembaga yang paling banyak. Ini masih dalam perjuangan. Baik, mudah-mudahan kita tetap di PW tetap koordinasi ingin mengusulkan apa yang kita semua kehendaki agar memudahkan kita, agar lembaga kita tidak lari dengan kita, karena kalau kita akan kesulitan di BAP menjadi masalah. Saya rasa ini nampaknya Pak Sunan sudah siap, nanti kita lebih banyak dialog lagi juga Pak Sunan. Maka itu kami silakan monggo Pak Sunan untuk menyampaikan beberapa hal. Tadi ada sebagian sudah kita dengarkan bersama terkait apa yang terjadi di Jakarta. Monggo Pak Sunan, waktu kami berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami diya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa fitna amalan sholih. Bapak Ibu sekalian, para sahabat-sahabat, rekan-rekan, pengurus PW LP Ma'arif NU se-Jawa Timur. Alhamdulillah di Batu. Saya mohon maaf tidak bisa hadir di Batu karena di rumah juga banyak tamu, jadi saya bertugas. Pak Mujib ngontak kami untuk bisa bergabung. Jadi mohon maaf nanti kalau saya sambil nemoni tamu ya. Tapi mohon nanti teman-teman seperti Pak Hanif, Mas Hizbullah, dan Pak Gofar kalau ada, nanti bisa bantu kalau bisa menjelaskan beberapa hal yang tidak sempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mendengar tadi yang dari Jombang, yang Sidoarjo saya belum dengar, mungkin nanti bisa dijelaskan ulang ya. Ini kemudian yang PC Surabaya tentang mendirikan yayasan sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang pertama masalah BAPNU ini adalah Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Proses ini menjelaskan singkat saja karena kalau arsip di berkasnya masih ada semua karena surat-surat ke PC. Yang pertama adalah dulu kita menggunakan akta notaris sendiri NU. Mulai tahun notaris sendiri karena pada waktu itu Nahdlatul Ulama adalah partai politik. Maka LP Ma'arif NU diperintah oleh Nahdlatul Ulama ada 3 dari PBNU, yaitu yang pertama adalah mengelola dakwah, yang kedua sosial, dan yang ketiga pendidikan. Nah, fokus untuk kita adalah masalah mempersilahkan Ma'arif adalah menggunakan mendirikan akta notaris sendiri atau memiliki dokumen kelembagaan sendiri. Tetapi di dalamnya adalah masih menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi tidak berpisah. Dokumennya ada semua, mulai dari akta notaris siapa begitu saya lupa namanya, dengan terjadi sampai tahun 86. Jadi tahun 74, tahun 78, jadi mulai tahun 60, 74, 78. Tahun 86, panjenengan semua tahu bahwa akta notaris LP Ma'arif NU itu bernama Yunus Inung Mugimun.
Nah, itu yang sama madrasah kita menggunakan akta notaris tersebut dan juga LP Maarif NU. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2009, Muktamar NU di Makassar, ini singkat ceritanya, Nahdlatul Ulama harus aturan dari negara, yaitu harus berbadan hukum. Nah, berbadan hukum ini pada eranya Romo Hasyim Muzadi, akta notaris Zainal Abidin, yaitu dari Abidin atau siapa, Sidoarjo. Kemudian tahun 2009 di Muktamar Makassar itu ada klausul hasil Muktamar yang menjelaskan bahwa ulama tidak diperkenankan untuk memiliki dokumen akta notaris sendiri atau dokumen kelembagaan. Maka kebijakan dari PBNU kepada LP Maarif NU nanti yang akhirnya LP Maarif NU tidak menkemenkumhamkan Yunus kemudian menjadi satu dengan namanya Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang akta notarisnya bernama 15. Lalu kemudian tahun 2015 Muktamar NU di Jombang, akta notaris PBNU itu Ervan Effendi sampai dengan hari ini karena belum muktamar malih. Jadi kita masih menggunakan akta notaris Ervan Effendi. Nah, Bapak Ibu sekalian, problem berikutnya muncul yaitu PBNU tidak memiliki data yang namanya kelembagaan ma'arif yang menggunakan akta notaris di PBNU. Maka kebijakan dari LP Maarif adalah semua harus terdata. Siapa yang menggunakan akta notaris harus terdata dengan baik oleh LP Maarif NU dan dilaporkan kepada PBNU. Sampai akhirnya kemudian registrasi semua yang menggunakan BHPNU itu mereka harus terregistrasi. Kenapa harus demikian? Karena dampak dari adanya BHPNU itu memiliki hubungan dengan kewajiban bayar pajak. Nah, selama ini ketika menggunakan akta notaris Mugimun, itu semua LP Maarif NU itu menggunakan nama NPWP-nya adalah PBNU, LP Maarif NU Pusat. Maka yang terjadi adalah LP Maarif NU Pusat ketika madrasah tidak melaporkan setelah mendapatkan bantuan, dana BOS, bantuan dari APBD, akhirnya LP Maarif NU menjadi tertanggung, memiliki tanggungan yang cukup besar terhadap laporan pajak. Kemudian BHPNU juga demikian. PBNU akhirnya tidak bisa melaporkan pelaporan pajak karena merasa tidak pernah mendapatkan di bawahnya, kelembagaan di bawahnya. Maka di para pimpinan-pimpinan di PBNU maupun di semuanya bisa dilakukan tanpa ada tanggungan dari siapapun kalau LP Maarif NU memiliki akta notaris NPWP sendiri, PBNU menggunakan akta NPWP untuk mengurus BHPNU, dan PW juga memiliki NPWP, cabang memiliki NPWP sendiri, dan seterusnya sampai madrasah dan sekolah. Tetapi akta notarisnya satu. Nah, ini sudah dilakukan oleh PW LP Maarif NU Jawa Timur. Ketika mendapatkan dana hibah, kami menggunakan akta NPWP sendiri. Dan salah satu buktinya adalah
kita bisa diterima di Pemprov, dan mobil kita itu Grand Max itu atas namanya adalah atas LP Maarif NU di BPKB maupun STNK-nya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, permasalahannya adalah ada lembaga yang dari awal bagaimana menjadi bagian dari LP Maarif NU. Maka kemudian di LP Maarif NU pusat kebijakan yaitu semua lembaga yang menggunakan akta notaris ataupun bukan akta notaris BPNU atau akta notaris mandiri, maka wajib memiliki yang namanya nomor registrasi keanggotaan Ma'arif. Dan itu karena kondisi Ma'arif itu adalah gampang masuk angin, Bapak Ibu sekalian. Setiap 5 tahun, ini sejak zamannya Pak Warizen, Pak Sairozi, setiap kali sekolah harus melaporkan registrasi kepada yang namanya PWLP Maarif NU tentang data madrasah dan sekolah. Maka sejak periodenya Prof. Haris itu menjadi tetap. Kalau sebelumnya ganti-ganti, Pak. Ganti-ganti. Setiap pengajuan kita terbitkan nomor Ma'arif dengan nomor sekian, sesuai urutan data yang masuk. Tetapi sejak zamannya Prof. Haris, kita tata supaya sama dengan fungsi NISN, nomor induk sekolah madrasah NISN. Maka setelah itu semua registrasi tetap harus dilakukan setiap 5 tahun sekali, yaitu kalau konverfil PWLP Maarif dilaksanakan, maka semua madrasah maupun sekolah se-Jawa Timur untuk melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan. Jadi di piagam madrasah sekolah itu ada masa tingali di piagam Ma'arif itu. Nah, piagam Ma'arif itu adalah mengecek apakah kelembagaan itu masih bernapas Nahdlatul Ulama atau bukan gitu. Masih bagian dari Ma'arif NU atau bukan. Karena ada juga yang hari ini tiba-tiba mengaku NU, besok minggu. Dan itu sudah biasa, bagi kita sudah tahu tempe membicarakan itu terlalu jauh. Nah, bagaimana sekarang kalau kemudian ada madrasah atau sekolah yang mereka mengalami expired atau masa berlakunya sudah habis? Dulu kami minta kepada cabang melalui data yang diusulkan, itu tertanggal berapa, panjenengan kalau di cabangnya tertib administrasi, maka panjenengan bisa ngecek nomor surat yang dikirimkan ke wilayah akan diketahui tanggal berapa dan tahun berapa. Maka di situ panjenengan bisa menyampaikan kepada sekolah madrasah bahwa sekolah madrasah harus segera melakukan registrasi ulang. Nah, kemarin ada sekolah yang dia piagam Ma'arifnya sudah habis, kemudian mengurus yang namanya BAPNU untuk yang Ervan Effendi karena dia baru punya yang namanya Munyati Sulam. Ervan Effendi itu kemudian kami sampaikan ke Jakarta dan kemudian diberikan yang namanya dan Munyati Sulam. Jadi BAPNU itu tidak bisa cuma satu saja, Bapak. Cuman Munyati Sulam saja itu tidak bisa. Jadi yang disebut dengan BAPNU itu harus berurutan, mulai dari Munyati Sulam, Ervan Effendi, dan nanti kalau ada baru lagi berarti dokumen wajib di sekolah. Nah, kami kemudian menyampaikan ke pusat, apakah betul sekolah ini masih aktif di Ma'arif? Dari data masukan dari cabang inilah kami bisa melaporkan kepada PB bahwa madrasah ini masih aktif di Ma'arif. Aktifkan. Maka ketika sekolah mengajukan NIB,
mengajukan NIB, itu PB tinggal ngeklik nama tersebut dan kemudian menambahkan kelengkapan data, nama kepala sekolah, kepala madrasah, kemudian posisi geografisnya, derajat lintang utara, selatan, GPS-nya itu, kemudian ada nomor bangunan, dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian tinggal dilengkapi oleh sekolah atau madrasah link data yang sudah disiapkan oleh PBNU. Jadi posisi PW sekali lagi bukan yang ini saya sampaikan sekali lagi, banyak sekolah itu yang salah persepsi. Yang menerbitkan itu adalah PW Ma'arif. Mohon ini untuk disampaikan kepada seluruh madrasah bahwa kami posisi PW adalah membantu menyampaikan kepada PBNU agar data tersebut terkawal dengan baik. Kita paham bahwa di PBNU yang diurus itu tidak hanya Jawa Timur saja, tetapi se-Indonesia. Maka keruwetan-keruwetan itu bisa diminimalisir adanya pengawalan dari kita, dari PC dengan PW, lalu kemudian PW kontak kepada teman-teman. Nah, untuk pengawalan inilah kita juga harus yang namanya manusia, kita juga harus berusaha untuk berterima kasih kepada teman-teman di Jakarta. Saya selalu minta kepada teman-teman di Jakarta untuk mengawal khusus di Jawa Timur. Contoh, untuk pengajar itu ada yang menjadi problem ketika sekolah izin mendirikan bangunan. Yang dilampirkan oleh sekolah atau madrasah yang banyak adalah surat keterangan dari desa. Padahal mengeluarkan adalah harus pemerintah daerah, bukan pemerintah desa. Nah, ini mohon untuk nantinya supaya diberitahukan juga kepada madrasah kita. Hal ini sudah kita sampaikan sejak tahun 2018, awal periode kepengurusan, suratnya masih saya simpan, dan panjenengan bisa mengambil surat itu, seandainya menanyakan surat tersebut, saya sampaikan. Problemnya kalau IMB itu tidak ada bagaimana? Maka NIB-nya tidak bisa keluar untuk madrasah itu. Kalau menerbitkan surat kepada panjenengan dan bisa saya tunjukkan di website Ma'arif, ini sudah saya bagikan, tetapi masih banyak yang bertanya. Nah, bentar, ini. Jadi kalau di website Ma'arif Wilayah, panjenengan Ma'arif, ma'arifnujatim.org.id, kemudian panjenengan download, ada download, panjenengan buka. Setelah itu panjenengan surat-surat ke cabang, surat umum surat umum semuanya ada di sini semua. Nah, panjenengan bisa mencarinya di sini. Nah, mulai dokumen keorganisasian, peraturan organisasi ada di sini. Semuanya ada di sini. Nah, materi diskusi kurikulum juga ada. Sudah saya sampaikan di sini semua. Berikutnya BHPNO itu di sini juga. Nah, ini panjenengan surat pengajuan NIB dan pengajuan baru nomor registrasi satuan pendidikan. Ini aturannya ada di sini, mekanismenya panjenengan klik nanti akan muncul bagaimana cara. Sudah saya kirim untuk yang PW 506 ini, sampun saya kirim di Zoom, nanti mohon untuk teman-teman operator dokumennya ada di sini juga. Bentar. Semuanya saya letakkan di sini semua untuk panjenengan sakit. Ini materi hasil diskusi NIB dan BHPNO.
lalu kemudian download, lalu kemudian nanti akan muncul password. Passwordnya 1926. Itu passwordnya. Ini karena kesibukan panjenengan sedaya, akhirnya bahkan mungkin tidak tersimpan. Nah, ini ada 26. Semuanya ada di dalam lampiran ini, mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan mekanisme pengajuan dan juga dokumen NIB, BHPNU itu ada di sini semua, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi mohon dokumen-dokumen ini yang setiap kami share di grup itu mohon untuk diarsip. Sekali lagi mohon untuk diarsip. Jadi pertanyaan ini muncul itu hampir setiap jam, Pak. Kalau saya bisa mengamati dan merasakan sendiri. Setiap jam itu pertanyaannya sama semua, se-Jawa Timur. Satu sudah diberitahu, saya minta untuk mintanya langsung saya tanya saja ke PW. Nah, ini kan juga melelahkan menjawab hal-hal semacam ini. Nah, mohon semuanya nanti untuk bisa kemudian panjenengan tahu bagaimana hal-hal hubungannya dengan nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan pertanyaan mana tadi Jombang tentang Bank BNI, ya, Bank BNI. Ramadan tanggal sekitar setelah saya dari Jombang, Pak Khozim. Saya dari Jombang itu tanggal berapa, Pak Khozim? Oh, nggih. Awal Mei, ya, awal Mei tanggal 3, saya tanggal 5 itu dengan acara dalam satu forum dengan Pak Kabid Pen siapa namanya, ya Allah lupa saya. Nah, itu saya sampaikan keluhan dari semua cabang-cabang yang masuk ke kami sampaikan ke beliau dan beliau kemudian mencatat problem karena satu, Kanwil Jawa Timur untuk penanganan dana BOS itu sekarang sudah tidak diserahkan yang namanya kabupaten kota, termasuk juga sertifikasi guru yang non-PNS. Sehingga semua kegiatan pembayaran itu dilakukan problem, Bapak, kalau dipegang oleh Kanwil dan orangnya cuma terbatas, kemudian nanti sampainya ke madrasah akan lebih lama. Jawaban beliau semuanya sudah tertata di dalam MOU antara Timur dengan semua bank yang nanti akan menjadi penyalur dana dari dana BOS atau sertifikasi. Waktu itu ada yang masuk mulai dari Magetan, kemudian dari Madrasah Jombang, ada Mojokerto, Malang, dari mana situ Bondo atau mana itu madrasah itu menyampaikan keluhannya karena menggunakan NIB tambah sulit, Pak. Ya, BHPNU tambah sulit katanya begitu. Lalu kami tanyakan ke Kanwil, jawabannya adalah mohon ditunggu sebentar, 5 Mei itu untuk kami koordinasikan dengan Bank. Sedangkan keluhan selain Bank BNI itu tidak ada. Lalu dicek oleh Pak Kabid Penma, dan betul memang ada problem di BNI ada problem. Kalau di bank lain tidak ada masalah, sehingga untuk bisa menyelesaikan komunikasi Kanwil dengan pihak jadi itu yang bisa kami sampaikan karena itu bukan masalah BPNU-nya karena di cabang-cabang yang lain kalau BNI-nya itu sudah sering bekerja sama dengan
NU atau LP Maarif masalah. Tetapi kalau orang baru di Bank BNI-nya itu, maka akan terjadi yang namanya trouble. Itu kami sudah menyampaikan. Kemudian yang kedua dari PC Surabaya tentang sekolah-sekolah banyak yang mendirikan yayasan sendiri. Ini juga saya pernah mendapatkan telepon dari Ketua PC Kabupaten Pasuruan, Kiai Mujib. Beliau menanyakan, apakah ada sanksi kalau ada yayasan madrasah atau sekolah yang dia keluar dari Nahdlatul Ulama? Maksudnya menggunakan BPNU, keluar dari BPNU. Bahwa di klausul di BPNU itu pada zamannya Pak Hasyim Muzadi sudah yang di lampiran panjenengan sangat lihat di bagian depan, ya. Anggaran dasar, kemudian di baliknya itu ada namanya peralihan. Jadi di PBNU, ini bukan kebijakan Ma'arif, tapi PBNU, yaitu setiap yayasan yang akan Nahdlatul Ulama atau sebaliknya Nahdlatul Ulama yayasan dari mandiri masuk ke Nahdlatul Ulama harus ada perjanjian, ada perjanjian. Itu saya tanyakan ke PBNU, PBNU tidak ada informasi lebih kan yang sudah dibuat oleh Ketua Umum PBNU. Nah, kami kemudian menyampaikan berkonsultasi dengan beberapa pihak notaris, yaitu bagaimana hal semacam ini, apakah berdiskusi dengan beberapa notaris yang ada di Surabaya, Sidoarjo maupun Gresik. Jawaban mereka hampir sama. Ada yang bergabung menjadi satu dengan badan hukum yang lain, itu harus ada pilihan pembubaran yayasan yang lama atau dengan pernyataan menggunakan notaris juga. Kemudian untuk keluar dari BPNU juga harus ada pernyataan yang Nahdlatul Ulama. Alasannya apa dan kemudian dibuat di dalam berita acara. Ini dokumen ketentuan yang ada di pihak para ahli hukum. Tetapi yang terjadi di lapangan, di teman-teman kita di madrasah, itu enak sekali, kayak orang keluar rumah itu tanpa izin yang sendiri dan lain sebagainya. Maka hal semacam ini perlu ada kesepakatan dari seluruh PC se-Jawa Timur. Ini panjenengan rumuskan yang kemudian nanti PW akan menjadi usulan ke pusat atau menjadi minimal problem di Jawa Timur ini bisa terselesaikan dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi nanti kalau ada madrasah yang dia mau mendirikan yayasan sendiri, maka kita akan menyampaikan bahwa ini adalah hasil kebijakan Ma'arif NU se-Jawa Timur. Jadi tidak hanya Ma'arif Jawa Timur saja, tapi Ma'arif se-Jawa Timur. Panjenengan nanti juga akan mengikuti itu. Kemudian bagaimana kalau dampaknya apa kalau dia keluar dari BPNU dan menggunakan yayasan sendiri? Seharusnya Kementerian Pendidikan Diknas dengan adanya izin operasional di dalam ketentuannya yang panjenengan di Penma mungkin semua pembaruan izin operasional tidak boleh tiba-tiba hari ini berganti baju putih, besok berganti berbaju merah atau berbaju biru. Besoknya lagi ganti lagi. Itu tidak diperkenankan. Kalau ada perubahan, maka harus ada pemberitahuan secara dokumen tercantum dalam Kemenkumham. Seharusnya demikian. Tetapi selama ini, kawan-kawan kita, teman-teman kita, registrasi, kemarin saya ketemu dengan Bosotik juga ketemu dengan
orang dari Kemenak Kabupaten Mojokerto, beliau juga pengurus Ma'arif. Kebetulan saja beliau sebagai pengurus Ma'arif. Mungkin bisa nanti disampaikan juga, yaitu Ma'arif, setiap ada madrasah yang mau berganti itu kemudian ditanya, loh kenapa Pak, panjenengan dokumen asalnya BHPNO, kemudian berganti mendirikan yayasan sendiri. Dari dulu menggunakan BHPNO, mohon tidak merubah. Nah, akhirnya itu bisa dikomunikasikan dengan demikian. Begitu pula dengan yayasan yang dia sudah punya dokumen, lalu kemudian mau berpindah ke BHPNO, akan ditanya alasannya. Dan itu adalah penyelamatan organisasi, monggo untuk bisa bergabung dengan BHPNO. Pindah menjadi BHPNO juga dipersilakan. Seperti kemarin Gus Sotik menyampaikan ada madrasah di Kabupaten Malang yang mereka karena madrasah itu didirikan oleh ranting NU, maka TK, SD harus berbadan hukum NU. Jadi yayasan yang lama bubar dan kemudian mereka bergabung menjadi NU. Nah, hal semacam ini harus kita lakukan bersama, kesepakatan bersama. Kalau kemudian efeknya apa? Seharusnya dinas itu melarang. Tetapi kalau kemudian dinasnya juga mengambil cara yang mencari solusi yang lebih sederhana, membuat BHPNO, mending buat yayasan sendiri. Itu ada salah satu di PC kabupaten kita yang malah didampingi oleh setiap orang mengurus ke Penma, bagian kelembagaan situ, dan kemudian difasilitasi, sudah langsung buat ke notaris sendiri saja. Begitu. Kalau itu memang keputusan dari PCNU-nya, monggo. Kami tidak, PW tidak gandoli, karena PCNU-nya memiliki kewenangan. Tetapi dampaknya ke depannya itu lebih berbahaya, Bapak. Apa dampaknya? Kita tidak bisa membedakan mana aset NU dan mana aset yayasan di luar Nahdlatul Ulama. Kalau ada konflik, ini yang paling sering kita hadapi di wilayah, kalau ada konflik itu lapor ke Ma'arif, itu Ma'arif yang susah untuk menyelesaikan. Karena dia memiliki aturan kenegaraan sendiri, yaitu memiliki badan hukum sendiri. Tetapi kalau semuanya terakomodir dan terakomodasi dengan baik, ber-BHPNO semua, itu lebih memudahkan. Karena pengelolaan kelembagaan itu. Yang banyak dialami oleh masyarakat kita adalah kalau ber-BHPNO itu berarti aset akan diambil alih. Padahal aturan pemahaman semacam ini sangat tidak rasional, sebab tidak mungkin mengurusi madrasah di Banyuwangi sana umpamanya. Satu persatu juga tidak mungkin mendelegasikan kepada struktur kelembagaan, mulai dari PBNU, LP Ma'arif NU, PWNU, LP Ma'arif NU, PCNU, LP Ma'arif NU, MBCNU, LP Ma'arif NU, dan baru Kesatuan Pendidikan. Yang di dalam PO, kemudian di dalam peraturan panjenengan lihat yang namanya ketentuan dari yang dulu bernama pengurus madrasah atau pengurus sekolah, bagi yang ber-BHP dia memiliki nama struktur yang disamakan, yaitu BPPP-MNU, disingkat BP, Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Yang meng-SK adalah cabang, masa jabatannya adalah 5 tahun. Bagaimana dengan yayasan yang memiliki notaris sendiri? Maka mereka bisa menjadi bagian dari BP3MNU dengan cara bagaimana? Pada yayasan tersebut, pada bidang pendidikannya, dimintakan kepada PC LP Ma'arif NU untuk di pendidikan. Penjaminan mutunya itu adalah mengikuti Nahdlatul Ulama di yayasan tersebut. Demikian. Ini sebagai pemicu, mohon nanti kalau ada yang kurang, kula suwun konco-konco dengan Ibu sekalian yang ada di forum bisa menanyakan.
Baik, terima kasih Pak Sunan. Mungkin nanti masih akan ada yang tanya antara Bapak Ibu ini. Pak Sunan nanti siap untuk penjelasan. Monggo langsung ke Pak Sunan. Ada yang ingin bertanya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sunan? Monggo. Ya, Bapak dari yang tengah. Monggo. Dari ya. Langsung Pak Sunan bisa nanti menanggapi dan merespon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Arifin, pengurus Ketua RT Arif yang baru mengganti dan masih belum dilantik, APSK-nya sudah. Yang pertama, persoalan ini berbalikan dari Surabaya. Pamekasan ini SMP-nya 13, SMA-nya 4, SMK-nya baru 1, MA 2, SP 1, MP 1, MTS 3. Ini yang pertama semua pakai Badan Hukum dan Lingkungan Nahdlatul Ummah. Jadi BP dulu itu membuat sendiri, jadi dinamakan dengan Skoti. Akhir-akhir ini kita sepakat di Raker PGLP Mari Pamekasan akan mengubah untuk hal ini yang disebutkan tadi, yaitu BHTNU dari Jawa Timur. Akhirnya saya pada waktu itu menjadi sekretaris, sudah memproses. SMP-nya sudah 5, 2 belum diambil, masih ada di DW. SMK-nya sudah 2, yang lain itu masih pakai Skoti. Pertanyaan saya, kalau bisa mohon persyaratan yang telah diberikan kepada PGLP Mari Pamekasan ini supaya disederhanakan untuk mengurus PHTNU itu. Jadi kita selaku pengurus di PP Ma'arif Pamekasan ini agak kesulitan karena terlalu banyak persyaratan yang diberikan oleh PP Ma'arif kepada Kabupaten Pamekasan atau kepada yang lain. Ini mohon disederhanakan karena untuk memudahkan kita untuk mengurus ini bagi teman-teman kepala sekolah yang ada di bawah. Persoalan di bawah ini saya sudah mulai yang SMK ini, terutama yang di SMA Yasin, SMA Ma'arif 1 ini sudah diubah, ternyata bahwasanya gampang, tidak ada persoalan. Baik itu di pajak maupun di bank bisa ada persoalan. Terima kasih. Ya, lanjut dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari yang pertama terkait keputusan piagam. Kami kalau ada pengajuan kami yang tahun 2020 kita sampai hari ini piagamnya belum keluar. Tidak keluar nomor induknya, cuma piagamnya belum. Karena waktu itu ada pergantian sehingga nunggu, tapi sampai sekarang saya harus bagaimana untuk yang kedua ada beberapa Yuwon diulang Bapak yang nomor putus gitu. Ya, ada pengajuan piagam yang tahun 2020 itu bulan 5 berarti yang belum keluar piagam dari sekarang. Terus sekarang ada lagi pengajuan untuk CPI untuk mengajukan PHTNU sudah saya sarankan untuk menunggu utama. Ternyata
beliaunya tidak mau ingin secepatnya, walaupun nanti ketika ada ganti lagi tidak ada masalah. Jadi memang itu nanti juga kita proses apa tidak. Dan yang ketiga, rata-rata teman-teman di bawah memang sama seperti di Surabaya, cuman kebetulan di Mojokerto karena ada di Batman itu ada pengurus harusnya sehingga kalau ada madrasah yang mau berpindah ke yayasan lokal yang asalnya BPNU pindah ke yayasan lokal itu memang dicegah, harus minta izin dulu dengan BMARIF atau BPNU, dan itu bisa jadi senjata kita untuk menghambat itu. Cuma banyak juga yang tetap mendirikan yayasan lokal sendiri. Jadi ada dua, akhirnya punya dua badan hukum yang BPNU dan yayasan lokal. Itu hampir 60% itu yang BPNU sudah seperti itu, karena memang kita ketika berhubungan dengan bantuan, ketika berhubungan dengan ketika berhubungan dengan kepajakan itu memang rata-rata kesulitan mengurusnya. Walaupun tidak semua, ada yang bisa, ada yang tidak. Yang tidak sabar akhirnya membuat yayasan sendiri. Terkait dengan PSS, rata-rata teman-teman di Mojokerto terkendala dengan syarat-syarat yang sebelum NIB ya. Misalnya syarat surat-surat tanah, terus IMB, dan yang memang rata-rata sekolah dan madrasah di sana surat-surat seperti itu belum terpenuhi ya, belum punya. Termasuk yang SMK Ma'arif NIB itu juga itu kan di tanahnya MBG, tapi yang diminta itu kan IMB khusus untuk SMK, itu tidak diterima, mereka kesulitan untuk mengurus PSS itu begitu. Mungkin itu untuk permasalahan di Mojokerto. Yang ini masih visi tentang BHBNU di Mojokerto antara LP-Marif dengan PCNU-nya itu yang juga masih perlu disambungkan ya. Ketika kita ngomong di PCNU tentang BHBNU sebetulnya karena memang menganggap BHBNU itu lebih ruwet ya. Jadi di PCNU malah membuat yayasan sendiri, ada dua yayasan baru yang didirikan oleh PCNU Mojokerto. Jadi yang termasuk satu menaungi Sakinah dan satu lagi yang menaungi yang PLK. Ya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketiga, ya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron dari Lumajang. Yang pertama terkait dengan kelembagaan. Banyak problem yang dihadapi oleh Ma'arif terkait dengan kelembagaan. Problem terkait dengan sekolah Ma'arif, kemudian mendirikan yayasan sendiri, itu sudah mulai praktek. Harapan kami ke depan ada database berjejaring yang terpusat, sehingga nanti di masing-masing cabang itu bisa diinput dan database itu valid. Dan memang betul lembaga-lembaga itu ikut. Di samping itu juga tidak menutup mungkin ada juga lembaga yang punya yayasan itu ikut Ma'arif. Ini juga menjadi perhatian kita.
Dan yang perlu kita sasar juga adalah sekolah-sekolah yang notabene adalah sekolahnya orang itu punya yayasan, tapi tidak bergabung dengan Ma'arif. Paling tidak ke depan kita atur mampu. Kemudian terkait dengan birokrasi, kita tahu bahwa kalau kita tidak bisa bertarung di tingkatan birokrasi, kita sangat lepas. Di dalam pengajuan apapun, kadang-kadang meskipun izin operasionalnya itu nama lembaga pendidikan Ma'arif, kemudian di bawah mempunyai yayasan sendiri, pada saat pengajuan itu ternyata lepas di pemenang atau di dinas. Harapan kami ada semacam kerjasama dengan teman-teman yang betul-betul itu mengikat sampai ke bawah. Dan hari ini itu tidak mengikat. Banyak lembaga yang izin operasionalnya Ma'arif punya yayasan sendiri, ketika mengajukan opus dan lain sebagainya lolos. Ini salahnya siapa? Kadang-kadang ketika kita pengawas dan sebagainya, ya nggak apa-apa, pokoknya ada payungnya kan juga. Kemudian terkait dengan NIP, banyak persoalan memang apalagi di Lumajang. Sampai kemarin kami telepon ketua PBNU sampai sekretaris dan disambungkan kepada Pak Sunan. Dan alhamdulillah kami ada solusi kemarin terkait di tingkatan SMA. Dan juga ini menjadi penting terkait dengan peraturan Ma'arif. Kami coba baca-baca terkait dengan peraturan Ma'arif yang diputuskan di Muhammadiyah itu. Pembahasan tentang BP3MNU yang di situ masih belum detail pembahasannya. Dan kami kemarin mencoba di Lumajang itu mencoba membuat SOP BP3MNU, menjelaskan aturan tata kelola, bagaimana kepala sekolah, bagaimana guru, dan proses dan sebagainya. Mencoba itu, dan itu taraf sosial. Mudah-mudahan ke depan di peraturan yang ada di Ma'arif itu pembahasan BP3MNU jelas, detail, sehingga penafsiran di bawah itu tidak salah. Yang terakhir, bagaimana caranya agar lembaga-lembaga yang ikut Ma'arif itu tidak mudah keluar dari Ma'arif. Yang mudah-mudahan saja tidak keluar dari NU. Karena hari ini banyak sekolah-sekolah kita itu identitasnya tidak jelas, diragukan. Kalau ngomong NU yang ngomong Muhammadiyah, kalau ngomong Muhammadiyah ngomong PKB. Dan kadang-kadang ya NU-nya lemah-lemah. Harapan kami ke depan kita tegas persoalan ideologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup terakhir dulu dari yang ngatur tadi yang terakhir. Satu pertanyaan saja. Iya. Mohon maaf kalau saya tak lama tadi karena masih ada Zoom dengan video. Untuk yang Kemenkumnya habis bagaimana? Itu saja. Kalau PHP yang baru mungkin kita nunggu muktamar. Kita memang beberapa ada yayasan yang mau bergabung dengan Ma'arif, tetapi kita nanti dulu, kita tidak segera ajukan. Terus yang kedua, saya sepakat dengan Lumajang, kita bingung mendefinisikan BP3 ini bagaimana. Kerjanya hanya di situ diatur hanya penyelenggara yang pertama, yang kedua adalah mengangkat tenaga kependidikan, sama saya guru, kepala dan lain sebagainya. Tetapi yang lainnya ini tidak jelas. Peraturannya ini saya baca bolak-balik tidak ketemu ya. Hanya apakah hanya itu saja? Nah ini cenderung di bawah ini juga bingung. Yang BP3 ini bingung kerjanya apa, bagaimana dan lain sebagainya. Jadi mohon diturunkan peraturan itu menjadi misalnya peraturan ketua PP Ma'arif Pusat ataupun PW atau bagaimana silakan. Misalnya di situ sebagai pengawas kerjanya apa dan lain sebagainya. Kita bingung, bisa saja menunjukkan posisi BP3 ini kita juga
bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, paling akhir dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Pasuruan ingin menambahkan pertanyaan dari para kiai yang sudah terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan madrasah atau sekolah yang sudah punya yayasan sendiri, tetapi kepingin diakui menjadi bagian daripada keluarga besar NU. Karena di Kota Pasuruan sekarang alhamdulillah banyak yang ingin merapat ke NU, diakui sebagai madrasah atau sekolah di naungan LP Ma'arif NU, tetapi sudah punya yayasan sendiri. Proses untuk mendapatkan sertifikat atau piagam atau registrasi seperti apa? Tentunya kan berbeda dengan registrasi yang PHPNU. Yang kedua, ini kami menerima beberapa keluhan dari beberapa lembaga yang ikut PHPNU, tetapi di yayasan lokal setempat ini mempunyai beberapa unit, bahkan ada sampai 6. Ada PWI, ada Madrid, ada Madrid 2, Risto, SD, MI, MTS. Nah, mereka ketika ikut di PHP semuanya itu kan per unit, bukan dijadikan satu. Mereka terkadang mengeluh, terus lebih baik kami bikin yayasan sendiri kan biayanya lebih murah, tapi kami takut kuat. Nah, seperti ini ada dari lembaga seperti ini. Nah, ini bagi yayasan lokal yang bergabung dengan PHPNU yang memiliki banyak unit, apakah sama dengan yang hanya 1 atau 2 unit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin macam nambah sedikit. Yang pertama, kita berharap ada program kerja minimal setahun dari PW, karena sering di bawah itu tiba-tiba undangan saku, tiba-tiba ada acara ini. Kami mau ada schedule. Jadi kami di PJ tahu bulan ini waktunya ini, bulan ini waktunya ini. Biar kami di bawah bisa mengatur waktunya kita ke PW, waktunya kita ke PJNU, waktunya kita menjaga rezeki. Jadi harapan kita ada schedule sama-sama dengan benturan yang tidak berkesinambungan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap banyaknya lembaga yang luar dari negeri ada satu ikon materi swasta yang bisa ada yang lebih dari BPI. Misalnya, biar kita sama-sama ada satu kesatuan. Jadi materi swasta apa dan bagaimana itu kita ingin dipilih yang ngatur sama PWNU dan PW Ma'arif agar lembaga yang keluar Ma'arif atau yang dihitung oleh lembaga kiai atau orang NU yang tidak Ma'arif ada keterikatan dengan PW Ma'arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup. Ada sudah beberapa pertanyaan mungkin yang awal akan monggo Pak Silan untuk bisa menjawab beberapa hal pertanyaan. Oke, nuwun Pak Hanif. Nanti ada yang bisa dijawab oleh Pak Hanif ya, oleh konten-konten yang ada di ruangan. Saya hanya secara umum saja karena saya sambil nemoni tamu. Jadi yang pertama masalah dari Mojokerto, dari mana Pamekasan tadi ya, pendanaan pengurusan BPNU. Ini seperti yang saya tayangkan ini, Pak. Seperti yang saya tayangkan ini, mekanismenya adalah ada surat permohonan dari madrasah, dilampiri berita acara dari sekolah. Ini yang baru ya, itu yang baru. Kemudian dikirim ke PC. Lalu di PC kemudian akan ada pendataan secara umum, ya,
itu tidak usah semua berkasnya ke wilayah, cukup direkap saja. Dari rekapan PC kemudian dibuatkan surat pengiriman ke rekap lagi ke PBNU dan seterusnya. Permohonan, pencatatan dan penerbitan nomor registrasi oleh PBNU. Nah, mekanisme ini sudah disederhanakan dengan mengisi link yang sudah ada di sini, Bapak. Jadi sekolah yang ada di sini nih, panjenengan sudah ada di sini, gitu. Nah, ini ada link ini. Link ini kalau diklik, nanti itu isian, data isian yang harus diisi, dan ini adalah langsung terekam oleh PBNU. Nanti oleh PBNU akan dikirim balasan, surat elektronik, dikirim ke email yang dipakai mengisi data ini. HP yang tadi telah Nah, setelah itu lampiran dari PBNU itu dibuat lampiran dari madrasah, dikirim ke BC. BC seharusnya ini kan hanya sudah selesai ya, sudah diurus oleh PBNU, tetapi mereka akan mengklarifikasi sekolah ini telah berkomunikasi dengan PC, maka mereka akan menunggu, PBNU itu menunggu surat dari PC ke PW ke PBNU. Seandainya diizinkan oleh panjenengan sedoyo, maka sekolah tanpa melalui PC dan PW itu lebih cepat. Itu lebih. Kemudian PC dan PW tidak punya data. Hanya begitu. Kira-kira enaknya lewat PC atau menurut panjenengan bagaimana? Bapak Ibu, lewat PC atau tidak? Sekolah langsung ke PB, langsung mengisi form ini langsung ke PB. Setuju atau tidak? Setuju Pak Anif? Halo? 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 Apa putus suara saya? Apa putus suara saya? Halo? 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 Napa Halo? Halo Pak Nif, sakit. Baik, saya menawarkan apa jika putus suaranya. Putus suaranya. Putus suaranya. Masih putus-putus? Jadi yang saya tampilkan di sini, yang di screen itu adalah mekanisme kita dalam mengurus yang namanya registrasi Ma'arif maupun PBNU. Jadi ini
dokumen ini sekali lagi akan diisi oleh sekolah. Ini linknya bukan Ma'arif Wilayah yang membuat, Bapak. Ini yang membuat adalah Ma'arif Pusat, PBNO, ya. Kalau kita ini maka nanti akan ada balasan surat elektronik dari PBNO langsung ke sekolah. Lalu sekolah membuat surat dilampiri dengan bukti tadi itu telah mengajukan permohonan ke PBNO ke PC merekap data, kemudian dikirimkan ke PW, kemudian PW akan memberitahu PBNO bahwa benar sekolah tersebut adalah sekolah di naungan Ma'arif NU, PC, ini di kecamatan ini, dan seterusnya. Maka kalau ini dianggap terlalu lama, ini seperti pertanyaan dari penanya pertama tadi, maka saya minta izin, sekolah akan kami silahkan untuk mengurus ke Jakarta secara BPNU langsung ke Jakarta tanpa melalui PC dan PW. Setuju napa mboten? Setuju? Berarti tetap menggunakan mekanisme melalui PC dan PW ya, untuk pendataan juga. Ya. Baik, begitu pula dengan ketika kita mengurus yang namanya NIB. NIB itu ada di atasnya. Di atas berkas itu ada NIB juga sama. Ini harus mengisi, jadi yang pertama tadi itu sudah diisi, nomor registrasi alasan, dia sekolah sudah punya nomor registrasi, maka mengisi yang namanya link untuk permohonan NIB. Nah, itu yang ini. Pengadaan NIB. Begitu juga dengan NIB, harus pemberitahuan ke PC. Dan seterusnya sampai ke PW, dan PW akan menindaklanjuti membantu berkomunikasi dengan PBNO supaya data yang telah diajukan oleh madrasah dengan baik. Karena yang diurus di Jakarta sangat banyak, Pak, tidak hanya sekolah Ma'arif saja, tapi juga lembaga. Jadi kita sepakati ya, berarti ini melalui PC memberitahukan ke PW dan seterusnya. Asalkan pihak sekolah itu memberitahu. Kalau sekolahnya setelah mengisi dan diam saja, PC dan PW tidak bisa membantu ya, kita juga diam karena kita tidak tahu siapa yang telah mengisi tadi. Kemudian yang kedua, pengajuan tahun 2020. Ya karena kami mengalami terlambatan, mohon kami juga ditegur, Bapak. Jadi panjenengan adalah Mbak Fikri, itu panjenengan telepon ke Mbak Fikri. Jangan telepon langsung ke saya. Kalau telepon ke saya, kalau saya sedang di depan komputer, saged ngecek. Tapi menunggu sampai nanti malam baru bisa buka laptop lagi untuk laptop Ma'arif. Nah, ngoten. Jadi mohon langsung kontak ke Mbak Fikri, ya, nomornya sudah biasanya menghubungi ketua dan sekretaris PC, menanyakan, Mbak, saya telah surat ini, mohon untuk tindak lanjutnya apakah sudah di ACC atau saya juga kadang bingung kalau langsung dikirim ke Pak Ketua, ke Gus Sodik. Sudah dikirim ke Gus Sodik. Saya juga, ya Gus Sodik juga kesibukannya banyak, saya belum diberitahu sehingga ketika ditagih oleh PC ada kesingsal. Jadi karena tidak bisa tahu bahwa dokumennya ada di mana sehingga tidak bisa terurus. Nah, kalau proses yang paling lama di BHPNU itu adalah yang BHPNU ya, bukan NIB. Yang lama adalah menunggu dokumennya dari Jakarta. Kenapa BHPNU harus menunggu lama? Karena kita memintakan ke pihak notaris basah. Ada yang meminta legalisir. Ada bank yang meminta legalisir, ada yang Pemda meminta legalisir. Sehingga daripada pulang,
maka kita minta ke notarisnya supaya diberikan legalisir. Kemudian BP3MNU tentang struktur dan lain sebagainya. Kami telah menanyakan ke pusat tentang peraturan organisasi tersebut. Jawabannya adalah untuk mekanisme BP3MNU itu sama sebenarnya dengan kepengurusan madrasah pada umumnya. Sama, tidak ada yang berbeda. Tetapi disamakan semua, namanya bukan pengurus madrasah begitu, tetapi disebut dengan BP3MNU. Kenapa hal ini dilakukan? Insya Allah ini keputusan tahun 2014, Bapak. Ini acaranya di Rakornasnya di UIN, Syarif Hidayatullah. Ini yang datang saya, Pak Zaki, sama Pak Mujib, dan Pak Sairofi. Nanti bisa ditanyakan. Kenapa disamakan BP3MNU itu? Disamakan itu namanya ya, dulu namanya pengurus begitu saja. Karena kalau bernama pengurus madrasah dengan nama itu belum tercantum dalam cantolannya untuk bisa tercantum berhubungan dengan NU ada. Maka dibuat peraturan organisasi dan disepakati LP Maarif NU se-Indonesia waktu itu, namanya BP3MNU. Sedangkan teknisnya kami sudah menanyakan syaratnya apakah harus wakil ketua bidang-bidang apa. Jawaban dari Maarif Pusat adalah sama sesuai dengan masing-masing pengurus madrasah pada umumnya. Cuma namanya saja bernama BP3MNU, Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Bisa satu kecamatan, satu BP3MNU. Bisa satu madrasah, satu BP3MNU. Melihat situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan. Ada yang satu kecamatan, satu MBC itu satu BP3MNU juga ada. Ini diperbolehkan karena kadang menggunakan branding tokoh-tokoh kiai di kecamatannya sehingga kemudian menggunakan satu BP3MNU. Bagaimana posisi dengan MBC? Kami juga sudah menanyakan. Jawabannya adalah BP3MNU hanya bertanggung jawab mengelola kelembagaan dan aset sebagai kepanjangan tangan dari LP Maarif NU dan PBNU. Itu. KMU detailnya bagaimana? Dari Maarif Pusat adalah mohon masing-masing daerah karena berbeda karakter pengelolaan madrasahnya, maka BP3MNU untuk disusun oleh masing-masing cabang dan wilayah. Wilayah juga demikian, masing cabang berbeda-beda, maka kami memberikan kewenangan kepada masing-masing PD untuk membuat juknis dari BP3MNU di masing-masing kabupaten kota atau di masing-masing cabang. Jika hal ini dianggap, sekali lagi, jika dianggap hal ini adalah keputusan yang sangat tidak kurang tepat, monggo diusul atur oleh pengurus wilayah. Ini kulo tawarkan kepada panjenengan. Kami akan membuatkan dan nanti kalau ada protesnya ya cabang juga harus ikut membantu menyelesaikan karena diserahkan ke Bundi forum. Setuju atau tidak atau diserahkan ke PC masing-masing. Terus Bundi Pak Hanif? Minta ketegasan lagi yang jenengan ungkapkan. Kita tawarkan apakah tentang juknis BP3MNU itu dibuat oleh Maarif wilayah yang nantinya diterapkan oleh masing-masing PT dan kalau PW setuju? Baik, berarti kalau ada pertanyaan PC juga harus menjawab, jangan PW yang menjawab. Rola sewu madrasah. PW ya yang membuat ya. Ampun. Kemudian berikutnya, kalau PW yang membuat,
Engko wis dadi ono sing protes. Nah, nanti itu yang tidak. Kemudian ada lagi yaitu cara untuk tidak keluar dari NU. BPNU supaya tidak keluar dari NU. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus berkomunikasi, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama dengan Dinas setempat dan dengan pelayanan terpadu di masing-masing kabupaten kota. Kita jangan berdiam sendiri, ngurus BHPNU dianggap sudah punya NIB, terus kita diam saja. Itu mohon tidak demikian. Kami di wilayah setiap ada pergantian kanwil, setiap ada pergantian dinas pendidikan, pergantian gubernur, setiap ada pergantian leader dari Ma'arif wilayah, kami selalu berkomunikasi dengan beliau-beliau dan memberitahukan hal-hal penting, diantaranya adalah masalah BHPNU dan NIB, sehingga di wilayah bisa terkendalikan dengan baik dan terkomunikasikan. Kalau panjenengan tiru seperti di Gresik, itu juga baik. Gresik, dan ada cabang yang lain, ya, itu bisa ditindaklanjuti dengan cara silaturahim, panjenengan silaturahim dengan mereka. Pertanyaan saya tawarkan, yang silaturahim PW atau PC? PW, ya, PW mawon, ya. Berarti anggarannya nanti masuk ke PW. Oke, berarti mohon diagendakan, dibuat program PC membuat silaturahim. Meskipun kelembagaan struktur kelembagaan kita sebagai atasan kita, terus NU itu banyak yang problem yang ada di LP Ma'arif, sehingga mereka lebih menyarankan wis koyo aku ae duwe yayasan di susah-susah moro nang kantor NU. Tapi karena kita sebagai owner dari sebuah yayasan mereka sendiri, dari mbah-mbah mereka gitu, monggo mawon. Tapi kalau kita sebagai karyawannya Nahdlatul Ulama, kita harus menjaga aset. Dan yang berikutnya yaitu BHPNU baru. Kita menunggu muktamar. Jika ada sekolah atau madrasah yang memang sangat membutuhkan pada bulan-bulan ini sebelum muktamar dan BHPNU, monggo kami persilakan untuk mengurus. Kenapa kami harus menyarankan yang ingin punya kayak duwe-duwenan identitas saja? Karena biayanya untuk mengadakan ini sangat besar, maka lebih baik menunggu muktamar selesai. Tentang kalau dalam satu lingkungan itu ada lebih dari satu lembaga, bagaimana? Semuanya harus mengajukan satu-satu, Bapak. Satu untuk semua. Kalau satu untuk semua itu logonya partai. Satu untuk semua. Jadi lebih baik begini. Kenapa kok harus operasionalnya per lembaga berbeda-beda? Izin TPQ sendiri, izin MA sendiri, izin MTS sendiri, izin SMA sendiri. Jadi nanti ngalitan izin operasional itu satu sama semua dokumennya. Se-Indonesia yang namanya BHPNU. Tetapi ada banyak orang-orang di nasional itu meminta legalisir dari BHPNU yang asli. Sekolah tidak punya, dipegang oleh madrasah aliyahnya. Ini pernah terjadi, Pak. Karena sedang akreditasi, MI-nya itu sedang mengurus yang namanya perubahan izin operasional, itu sedang mengurus yang namanya dana pembukaan rekening, TPQ sama masjid. Itu sudah BHPNU-nya satu. Mereka protes ke wilayah, seharusnya sebetulnya diparingi. Kalau semua diparingi, maka nantinya akan
diberi satu-satu, tetapi untuk mendapatkan legalisir asli itu harus sendiri-sendiri. Akhir adalah tentang schedule program. Atur nuwun masukannya, kami akan paling wajib itu adalah jadwal UAMNU, Bapak. Jadwal UAMNU, semua kegiatan UAMNU terjadwalkan yang namanya kalender akademik. Jadi UAMNU dan kegiatan madrasah sekolah. Jadwal akademik itu juga ada di website, Bapak. Jadi kalau panjenengan lihat di website, itu sudah ada juga yang namanya download dari yang namanya kalender akademik BW/LP Ma'arif NU. Nah, yang saat ini adalah pendidikan untuk tahun ajaran wonten. Ini saya sudah sering sekali ditanya. Nah, itu baru 87 orang yang mendownload. Jika memang tidak panjenengan temukan, baru bisa ditanyakan kepada kami. Ditanyakan ke staf kami, ada Mbak Fitri di staf, nanti kami akan memberitahukan lagi kepada kami. Saya kira demikian untuk sementara, tidak bisa maksimal menjawab. Baik, terima kasih Pak Sunan atas jawabannya. Walaupun toh kita sadari belum bisa kita maksimal karena ada suaranya terputus, tapi paling tidak sudah kita memahami apa yang disampaikan oleh Pak Sunan. Dan nanti akan kita lanjut berikutnya, mungkin kita dengan dialog-dialog secara Zoom atau apa terkait dengan BHP ini. Memang BHP NU ini yang paling kita memperjuangkan baru Ma'arif di kalangan Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang Nahdlatul Ulama sendiri tidak peduli dengan BHP NU. Padahal aturan-aturan di dalam BHP NU itu adalah di lingkungan Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan membuat yayasan. Hanya satu yayasan adalah BHP NU. Baik Ansor, Fatayat, Muslimat pun di dalam aturan itu tidak diperkenankan. Tapi sampai saat ini yang masih memperjuangkan itu adalah baru lembaga kita Ma'arif. Ini akan menjadi perjuangan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya habis. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan banyak permasalahan. Ini pengalaman saya ketika saya menjadi ketua cabang Kabupaten Malang adalah mereka akan keluar dari BHP NU, saya suruh izin. Jadi izinnya lancar, mereka ngajukan izin ke Ma'arif. Saya jawab, jangan ke Ma'arif. Ma'arif itu tidak mempunyai sekolah, yang mempunyai Nahdlatul Ulama. Ma'arif hanya melaksanakan juga dari Nahdlatul Ulama. Maka yang tahu persis keberadaan sekolah adalah Nahdlatul Ulama di setempat. Kalau pengurus setempat membolehkan, ya Ma'arif akan bisa menerima. Kalau tidak, ya tidak. Akhirnya tidak keluar dari Ma'arif. Karena ternyata dana-dana dari awal adalah dari Nahdlatul Ulama setempat. Kalau cabang biasanya kan tidak memahami persis yang ada di sekolah. Ini yang banyak terjadi adalah membuat, akhirnya tidak membuat izin, tapi langsung membuat yayasan sendiri. Ini pernah kita protes kepada Kemenak,